Menghilang 2 tahun dan dipekerjakan menjadi tukang pahat di dunia gaib. Kisah nyata ini memang terjadi di kampung seberang. Ya, kampung itu berseberangan dengan kampung yang saya tinggali. Untuk menuju kampung tersebut, kita harus melewati Sungai Cimandiri dan melewati kebun karet yang luas. Memang, zaman dulu sangat jarang atau mungkin tidak ada kendaraan seperti sekarang ini. Hampir setiap rumah sekarang mempunyai kendaraan. Tapi, berbeda dengan zaman dulu, orang-orang hanya berjalan kaki untuk menuju ke suatu tempat. Kisah nyata ini memang bukan cerita horor yang menakutkan, tapi kita bisa ambil pelajaran di balik kisah-kisah yang sudah terjadi di zaman dulu, supaya kita lebih berhati-hati, karena kita memang berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat dengan kasat mata. Awal mula, kisah ini terjadi kepada seorang bapak yang mengeluhkan sakit. Sudah seminggu dia sakit, tapi tak kunjung sembuh, walaupun sudah meminum obat warung. Akhirnya, istrinya menyarankan untuk berobat ke kota. Karena waktu itu belum ada dokter atau bidan di kampung, kalau ada pun sesekali dokter itu datang ke kampung. Karena memang sudah tidak kuat dengan penyakitnya, si bapak pun memutuskan untuk berobat besok. Keesokan harinya, dia berangkat namun tidak ingin diantar oleh siapapun karena tidak ingin merepotkan orang lain. Perjalanan dia dengan menyusuri pematang sawah milik seorang warga yang terlihat di situ banyak warga yang sedang menanam padi. Di sana tidak ada perasaan apapun yang dia takutkan, karena memang sudah terbiasa. Kalau ingin pergi ke kota, warga pasti melewati jalan itu. Perjalanannya masih jauh. Dia melewati sungai kecil yang diberi nama Cijarian, yang aliran sungainya bermuara di Cimandiri. Setelah melewati sungai, si bapak melewati sawah dan kembali melewati kebun karet. Dia menyusuri jalan dan sesekali terhenti karena lelah dengan kondisinya yang sakit. Dia berjalan begitu jauh dan menuju ke kota. Di jalan, dia bertemu dengan orang lain dan berbincang. "Mau kemana lagi, Kang?" kata orang yang hendak ke kota juga. "Mau ke dokter yang ada di kota. Saya sakit sudah seminggu, tidak sembuh-sembuh," tutur si bapak ini. "Kenapa sendirian, gak diantar sama saudara? Takutnya linglung karena kalau sakit setan suka mengelabui," ucap si Akang. "Tidak apa-apa, saya sudah biasa Kang jalan sini," ucap si bapak menenangkan pikirannya sendiri. Akhirnya mereka pergi berbarengan menuju ke kota dan berpisah setelah sampai di jalan raya. Sampailah si bapak ke tempat yang dituju, yaitu tempat dokter itu menjalankan prakteknya. Dia sangka dia orang yang pertama datang karena memang waktu itu masih menunjukkan jam 9 pagi. Saat itu, tapi nyatanya sudah banyak orang. Selain dirinya, akhirnya mau tidak mau dia mengantri. Karena sudah jauh-jauh, sayang kalau harus pulang dengan tangan hampa dan membawa terus-menerus penyakit yang mengganggunya seminggu ini. Lama dia menunggu sampai hampir jam 2 siang. Dia belum dipanggil juga. Setelah sekian lama dia menunggu dan entah beberapa kali dia tersungkur karena menahan kantuk, akhirnya dia pun dipanggil. Kita sebut saja Bapak Wawan. "Pak Wawan, silakan masuk," teriak asisten dokter.
Dia tergesa masuk dan menceritakan keluhan penyakitnya. Setelah diperiksa dan diresepkan obat oleh dokter, mereka berbincang terlebih dulu. "Bapak dari mana? Kok antrian terakhir kayaknya dari jauh?" tanya si dokter. "Saya dari kampung A." Nama kampung disamarkan. "Oh iya, kenapa nggak diantar saudara? Ini sudah sore. Gimana kalau kemalaman? Saya takut terjadi apa-apa sama bapak." "Saya sudah biasa Pak Dokter, lagi pula orang masih banyak jam segini menuju kampung saya," tutur Pak Wawan, dan akhirnya berpamitan pulang. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 sore. Dia sudah sampai di tempat masuk menuju ke kebun karet. Tak disangka tidak ada satupun orang yang berpapasan atau berbarengan dengannya. Tidak ada pikiran yang aneh. Dia tetap berjalan menyusuri jalan setapak yang ada tanjakan dan turunan yang curam. Saat sampai puncak jalan menanjak, di situ ada pertigaan. Dia berhenti sejenak, mengatur nafas karena lelah menanjak. Dia lupa atau tidak tahu pertigaan itu ada yang ke kampungnya, ada yang ke jurang, dan ada yang ke Kubang Hijau. Pada saat itu, mitosnya ada pintu alam gaib atau kampung gaib yang orang-orang kampung saya sebut dengan Kubang Hijau. Di sana, dihuni bangsa jin dan makhluk tak kasat mata yang mengintai orang-orang yang lengah. Dia memutuskan untuk beristirahat. Dalam istirahatnya pun dia tertidur. Saat bangun, dia dikejutkan dengan sosok wanita cantik. Akhirnya, dia berjalan mengikuti wanita tersebut tanpa dia sadari, atau mungkin sudah disesatkan oleh menunggu atau penunggu yang ada di sana. Dia berjalan menuju Kubang Hijau. Wanita cantik itu memakai pakaian zaman dulu, berkebaya, dan memakai kain batik serta membawa kain selendang hijau. Orang rumah yang menunggu kepulangan Pak Wawan pun cemas. Hingga jam 9 malam Pak Wawan tak kunjung pulang. Istrinya pun memberitahukan kepada tetua kampung bahwa suaminya tak kunjung pulang dari kepergiannya pagi tadi. Susahnya, zaman dulu tidak ada HP seperti zaman sekarang. Kalau tidak ada kabar, langsung telepon. Akhirnya, tetua kampung menyuruh warganya untuk mencari Pak Wawan. Yang tidak ada kabar beritanya itu. Malam itu, semua dikerahkan untuk mencari Pak Wawan. Namun nihil, tidak ada yang menemukan dia di mana. Berita itu sampai ke kampung saya, sampai banyak orang yang menduga kalau Pak Wawan mati karena dimakan oleh hewan buas, yang memang masih ada saat itu. Sebagian lagi menganggap Pak Wawan kawin lagi dengan wanita kota dan pergi meninggalkan kampung dengan keluarganya. Hingga 3 bulan lamanya, pencarian tidak membuahkan hasil. Pak Wawan dinyatakan menghilang. Tapi keluarga tidak berputus asa. Mereka selalu mengaji dan mereka menanyakan kepada setiap orang pintar yang tetangga sarankan. Sampai akhirnya mereka mencapai titik lelah dan mulai mengikhlaskan Pak Wawan. Karena uang yang sudah menipis, mereka pun menggelar tahlilan untuk terakhir kalinya dan memilih mengikhlaskan kepergian Pak Wawan. Di tahlilan terakhir ini, datang seorang kiai yang mungkin mempunyai ilmu tinggi saat itu. Setelah tahlilan selesai, kiai itu tidak langsung pulang. Dia menghampiri istri dari Pak Wawan dan berbicara sebenarnya bahwa si bapak masih ada dan masih hidup. Cuman dia dibelenggu di alam gaib dan dipekerjakan oleh bangsa jin, ucap kiai itu. "Gimana atuh supaya suami saya pulang dengan selamat, Pak Kiai?" ucap dengan tangis istri Pak Wawan. "Nanti kalau ada orang yang bisa melihatnya, tangkap saja menggunakan sarung atau alat apa saja untuk menutupi tubuhnya. Jangan dilepaskan, tapi jangan kaget dengan perilaku dan penampilannya, karena bila sudah masuk alam gaib, mungkin mereka susah mengenali jati diri atau linglung," ucap kiai menasehati. Sampai akhirnya, setahun berlalu tidak pernah ada yang melihat wujud Pak Wawan dengan jelas.
Hanya ada air yang kotor seperti orang yang sedang mandi di sungai kecil yang selalu mengalir, tapi tidak ada orang yang mandi di sungai kecil tersebut. Orang-orang bilang itu Pak Wawan yang mandi tapi tidak terlihat oleh mata. Wallahu a'lam. Dua tahun berlalu, orang-orang sudah melupakan Pak Wawan dari misteri menghilang tanpa jejaknya. Sampai suatu hari, ada orang yang mau menjala ikan. Mungkin dia orang yang sudah dibekali ilmu batin, atau apa saya juga tidak begitu tahu. Tapi saat sedang melewati pinggir sungai, dia melihat orang yang terduduk di pinggir sungai dengan bertelanjang dada dan memakan celana yang kompang-camping. Saat itu, dia ingat bahwa ada orang hilang di kampungnya, yaitu Pak Wawan. Dan sudah beredar kalau menemukan orang langsung tangkap menggunakan sarung. Tapi saat itu dia tidak membawa sarung, dia membawa jala ikan. Tanpa pikir panjang, yang penting dia membawa alat untuk menangkap buruan. Dia tangkap menggunakan jala dan berkata, "Pak Wawan, ini teh." Saat itu Pak Wawan kaget dan melemparkan kantong lusuh yang dia bawa-bawa selama ini. Dan itu juga sebab dia tidak pernah terlihat oleh orang-orang lain dan dia juga tidak bisa melihat orang lain. Kantong lusuh itu yang diberikan oleh wanita cantik berselendang hijau, dan saat Pak Wawan menerimanya, dia tidak terlihat oleh orang lain, bahkan dia tidak melihat orang asli, dia lihat hanya alam gaib. Banyak sekali tuturnya, orang yang bekerja dengannya, tapi dia tidak mengenali orang-orang itu. Dibawalah Pak Wawan itu ke kampungnya. Alangkah terkejutnya, orang-orang kampung mereka berkata, orang yang mati bangkit kembali, karena memang sudah dianggap mati. Kondisi Pak Wawan saat itu linglung dan kurus. Badannya kotor, tidak memakai baju, hanya celana pendek yang asalnya panjang, mungkin termakan usia. Akhirnya rapuh atau mungkin terkena semak belukar yang menyebabkan compang-camping. Celana yang dulu dia pakai saat pergi meninggalkan rumah dan menghilang. Rambut yang panjang dan gimbal hingga kumis dan jenggot yang juga tidak kalah panjangnya. Mungkin selama itu dia tidak mengenal cukur. Mana ada di alam gaib cukur ya? Sejak itu, lama sekali menyembuhkan kelinglungan Pak Wawan. Sampai akhirnya dia sedikit waras dan menceritakan apa yang dia alami 2 tahun lalu. Awal mulanya, dia beristirahat di bawah pohon karet. Karena saking lelahnya, dia terlelap sebentar. Dan sadar saat itu dia melihat di hadapannya ada wanita cantik menggunakan kebaya dan kain batik serta selendang hijau yang dikenakan wanita itu. Dan dia sangat cantik, tidak ada di kampungnya yang secantik wanita itu. Dia diajak oleh wanita itu dan diberikan tong lusuh yang berisi perkakas untuk memahat batuan tebing. Saat itu dia dipekerjakan di cadas batu atau tebing batu. Pekerjaannya memahat batu, entah untuk apa tuturnya. Setiap hari dia diberi makan empal gading dan mie. Ucapnya mungkin empal gading itu kayu dan juga mie itu cacing, kata Pak Wawan. Dia juga selalu turun pada sore hari untuk mandi di sungai kecil. Itu sebabnya sungai kecil selalu keruh seperti ada yang mandi, tapi pas dicari orangnya tidak ada. Dia juga tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang dia kenal selama 2 tahun itu. Dia hanya fokus bekerja. Tuturnya, sampai saat di mana dia duduk di tepi sungai besar dan menatap dirinya yang memang menurut Pak Wawan sendiri, dia melihat dirinya sama seperti pas waktu belum hilang dengan pakaian masih bersih, rapi, dan rambut rapi tanpa kumis dan jenggot. Di saat duduk itu, Pak Wawan sedang mengingat penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat itulah dia bisa terlihat oleh orang yang menyelamatkannya. Tiada yang bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia dijala oleh orang tersebut dan di bawah saat itu dia syok sekali. Seperti ada belenggu yang terlepas dari dirinya dan juga seperti badannya menjadi lemas karena mungkin tidak pernah memakan makan layak. Sebelumnya badannya kuat-kuat saja, bahkan menaiki dan menuruni tebing curam pun dia sanggup. Tapi dia tidak tahu untuk apa, hanya badannya saja yang bergerak seperti menjalankan perintah. Namun setelah tertangkap dan dia kehilangan kantong lusuhnya dan alat perkakasnya, dia menjadi lemah, seperti tidak berdaya, untuk berjalan pun susah. Tuturnya.
Sampai sekarang Pak Wawan masih ada dan baru beberapa minggu lalu saya dan Mama pergi ke teman Mama di kampung seberang. Bertemulah dengan Pak Wawan, awalnya saya tidak tahu, tapi Mama saya bilang bahwa orang itu yang hilang di bawah jin dan kembali lagi. Kondisinya mengkhawatirkan, dia seperti orang, maaf, gangguan mental. Dia tidur di bangku dekat warung, saat bangun dia seperti orang linglung dan tidak memakai sendal, pakaiannya lusuh entah kemana. Keluarganya saya tidak tahu, kasihan sekali melihatnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Darul Hilmi. Ini adalah podcast misteri yang menemani teman-teman sekalian di malam minggu ini. Repost dari Kak Melinia. Terima kasih.